Solo. Kemenangan. Kita bergeser ke Polisport Lovers. Tuan rumah Bandung BJB Tanda Mata dipaksa mengakui keunggulan Jakarta Popsivo Polwan di laga pembuka pekan kelima putaran kedua Pro Liga 2025. Di bagian putri, Lavani menang 3-0 atas Garuda Jaya. Popsivo Polwan tidak terkalahkan di 7 laga. Hari pertama Pro Liga 2025 seri kelima digelar di Gor Jalak Harupat, Bandung hari Jumat. Di sektor putri, laga Bandung BJB Tanda Mata kontra Jakarta Popsivo Polwan berlangsung sengit. BJB sempat merebut kemenangan di set pertama untuk unggul 25-21. Di set kedua, Popsivo langsung mengubah pola serangan untuk bermain agresif dengan membuat keunggulan di sepanjang set ini. Popsivo akhirnya dapat menyamakan skor usai unggul 25-21. Di dua set berikutnya, Popsivo Polwan kembali tampil apik. Dengan serangan dan pertahanan yang ketat, Popsivo Polwan akhirnya merebut kemenangan dengan unggul 25-21 dan 25-19. Hasilnya menjadikan Popsivo mempertahankan rekor 100% kemenangan untuk memperkokoh posisinya di puncak klasemen. Sedangkan BJB gagal meraih 2 kemenangan beruntun dan tertahan di posisi ke-6. Di bagian putra, Jakarta Lavani Living Transmedia berhasil menang atas Jakarta Garuda Jaya 25-18, 25-11, dan 25-17. Boy Arnes Arabi dan kawan-kawan berhasil mempertahankan rekor 100% kemenangan untuk kokoh di puncak klasemen dengan meraup 18 poin dari 6 kemenangan. Sedangkan Garuda Jaya masih belum meraih kemenangan dan menempati urutan kelima klasemen. Dari IBL 2025, tuan rumah Pacific Caesar Surabaya menelan kekalahan ke-6 secara beruntun. Usai harus mengakui ketangguhan Satria Muda 85-94. Sementara itu, Bali United meraih kemenangan kedua kala jumpa Bima Perkasa Jogja. Pacific Caesar Surabaya tampil apik di kuarter pertama kala menjamu Satria Muda di lanjutan Indonesian Basketball League atau IBL musim 2025 Jumat malam. Di kuarter pembuka ini Pacific Caesar mampu unggul setengah bola 24-23. Di kuarter kedua pertandingan masih berlangsung seru dengan kedua tim saling serang. Pemain asing baru Pacific Caesar, Adonesi Joshua Brahma, bermain gemilang. Hasilnya kuarter kedua ditutup dengan keunggulan Pacific Caesar 50-49. Usai turun minum, Satria Muda yang belum terkalahkan di 5 laganya berusaha bangkit untuk cetak poin. Mengandalkan kapten tim Abraham Damar Grahita, Satria Muda berbalik unggul di kuarter ketiga dengan skor 78-70. Di kuarter terakhir, permainan Satria Muda semakin tak terbendung. Sementara Pacific Caesar yang berusaha memberikan perlawanan tidak mampu mencetak banyak poin. Di kuarter keempat diakhiri untuk kemenangan Satria Muda atas Pacific Caesar Surabaya dengan skor akhir 94-85. Di laga lain, Bali United akhirnya merasakan kemenangan setelah 4 kekalahan beruntun kala menjamu Bima Perkasa Jogja pada lanjutan IBL 2025. Bermain di kandang Gor Purna Krida Jumat malam, kemenangan Tridatu Warrior ini tidak terlepas dari peran forward Bali United Basketball Javier Charles Kenefax yang menjadi pendulang poin terbanyak dengan 27 poin, 1 rebound, dan 6 assist. Center Bali United Basketball Putu Satria Pandey juga tampil apik dengan mencatatkan double-double, 13 poin, dan 12 assist. Bali United baru bisa bangkit dan mulai mendominasi permainan saat di kuarter kedua, hingga berhasil meraih kemenangan dengan skor 71-54. Selanjutnya, Bali United akan melakoni laga yang ketat saat menghadapi Satria Muda Pertamina hari Minggu. Jorge Martin sudah bisa keluar dari rumah sakit usai mengalami kecelakaan hebat di tes pramusim di sirkuit Sepang, Malaysia. Selengkapnya akan hadir usai jeda.